Hai nak, apa kabar? Ujian praktikum IPA atau unjuk performa IPA part 4 itu mengenai pengukuran massa jenis benda tak beraturan. Hayo, kira-kira masih ingat nggak tentang konsep massa jenis? Kalau lupa, ibu ingatkan sedikit ya. Definisi sederhana mengenai massa jenis adalah salah satu karakteristik fisik dari suatu zat, baik zat padat, cair, maupun gas, yang merupakan hubungan antara massa dan volume. Nah, massa jenis ini termasuk ke dalam besaran turunan ya, di mana massa jenis itu rho simbolnya sama dengan M dibagi dengan V. M-nya adalah massa, V-nya adalah volume. Untuk mengingat konsep massa jenis, kalian bisa mengingat rho sama dengan tanda cinta yang dipatahkan, di mana tanda cinta ini merupakan M massa dibagi dengan volume, di mana massa jenis ini memiliki satuan kilogram per meter pangkat 3. Selain kilogram per meter pangkat 3, massa jenis juga bisa dinyatakan dalam gram per mililiter. Kemudian, massa. Massa ini merupakan besaran pokok yang memiliki satuan kilogram dan dapat juga dinyatakan dalam gram. Selanjutnya, volume. Volume ini memiliki satuan dalam SI meter pangkat 3, akan tetapi bisa juga dinyatakan dalam mililiter. Jadi, volume bisa dikonversi dari meter pangkat 3 ke mililiter ataupun sebaliknya. Nah, untuk mengingatnya, ketika kalian menggunakan massa kilogram, maka volumenya menggunakan meter pangkat 3. Sedangkan kalau kalian ingin menggunakan gram, maka volumenya diubah menjadi mililiter. Baik, pada praktikum kali ini, kita akan mengkhususkan mengukur massa jenis benda yang tidak beraturan. Benda yang bentuknya tidak beraturan itu bisa seperti contohnya batu, ataupun logam, ataupun benda lainnya yang besok disiapkan oleh Bapak Ibu penguji untuk diukur massa jenisnya. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengukur massa jenis benda yang tidak beraturan, kita perlu mengukur massa benda tersebut dan juga volume benda tersebut. Jadi, hal pertama yang kalian lakukan adalah mengukur massa benda yang akan diukur massa jenisnya terlebih dahulu, dengan cara meletakkan benda di atas neraca digital, lalu kalian baca dan catat hasil dari pengukuran tersebut. Kemudian, setelah massa selesai diukur, maka berikutnya adalah mengukur volume benda tidak beraturan. Bagaimana caranya? Adapun langkah untuk mengukur volume benda tidak beraturan, pertama-tama kalian masukkan 50 ml air ke dalam gelas ukur kosong. Nah, kalian catat volume awalnya, yakni 50 ml. Kemudian yang kedua, masukkan benda yang telah ditimbang tadi ke dalam gelas ukur yang telah berisi air. Nah, masukkannya pelan-pelan ya. Dan besok Bapak Ibu guru penguji akan menyediakan tali untuk mengikat benda tersebut. Kemudian, yang ketiga, jangan lupa catat volume akhir air setelah dimasukkan benda. Jadi tadi ketika sebelum dimasukkan benda, airnya kan 50 ml itu. Nah, begitu dimasukkan benda, otomatis airnya akan naik. Nah, airnya akan naik, volumenya akan bertambah. Nah, volume ketika bertambahnya air saat dimasukkan benda itu disebut dengan volume akhir. Lalu, berapa volume benda tersebut? Volume benda tersebut dihitung dengan cara volume akhir dikurangi dengan volume awal. Nah, setelah diperoleh nilai massa dan juga nilai volume, maka kita dapat menghitung nilai massa jenis dari benda tidak beraturan tersebut. Nah,
Bagaimana? Massa jenis dihitung dengan cara besarnya massa yang ditimbang dibagi dengan volume benda ketika dicelupkan dalam gelas ukur. Misal, diperoleh hasil seperti ini. Ketika ditimbang, si benda tersebut massanya 40 gram. Nah, maka ditulis 40 gram sebagai M. Kemudian, volumenya. Nah, tadi Ibu sampaikan, volume benda itu sama dengan volume akhir. Volume akhir itu volume ketika gelas ukur sudah kemasukan benda tidak beraturan. Ya, jadi kan naik tuh, berapa tuh volume akhirnya. Nah, dikurangi volume awal, volume sebelum dimasukkan benda. Oke, jadi ceritanya di sini misalkan volume akhirnya jadi 125 ml. Kemudian dikurangi volume awalnya 50 ml, sama dengan 75 ml. Sehingga Rho-nya atau nilai massa jenis sama dengan M dibagi dengan V, massa dibagi dengan volume. Nah, tadi berapa angkanya? Angkanya adalah 40 gram dibagi dengan 75 ml. Nah, cukup sampai di sini, tidak perlu dihitung koma-koma, tidak perlu. Kalian sudah cukup jawab 50 gram per 75 ml, boleh. Tapi seandainya besok ternyata hitungannya mudah, kalian selesaikan sampai akhir juga tidak apa-apa. Oke, sampai di sini paham ya? Nah, setelah ini kalian diminta untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan massa jenis benda. Nah, untuk didiskusikan persiapan untuk besok kalian ujian, satu hal yang perlu kalian diskusikan adalah mengapa suatu benda bisa terapung, melayang, dan tenggelam ketika berada di dalam suatu zat cair. Nah, hal ini bisa membantu kalian untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan disajikan ketika kalian berada di pos massa jenis benda yang tidak beraturan. Baik, selamat mencari tahu ya nak ya. Pesan dari Ibu, tetap semangat belajar ya, dan semoga sukses selalu.